Hai guys, ikutin kami yuk ke salah satu usaha kuliner di Kabupaten Kendal. Yuk guys! A few moments later. Oke guys, kita udah sampai di tempat produksi sundel yaitu Oma Sundel. Sebelum kita lihat proses pembuatannya, kita tanya-tanya dulu yuk ke ibunya. Bu, gimana sih ibu bisa milih usaha sundel? Ibu itu tadinya ya bukan mau milih ya, ibu tadinya usahanya itu repacking jajan-jajan kering. Ibu repacking itu kita setor ke toko-toko. Dengan adanya corona, semua omset menurun, terus pendapatan juga menurun, pemasukan menurun. Kita pun makan nggak bisa menurun, makan harus makan terus, dan tuntutan anak-anak sekolah gitu kan kita masih butuh semua. Akhirnya ibu ganteng setir sama suami gimana caranya mendapatkan pemasukan yang tiap hari ada pendapatan, pemasukan. Terus akhirnya ibu jalalan ibu diparingi sakit yang sumpel. Waktu itu sumpel kan belum dikenal masyarakat banyak. Ibu coba-coba buat kalangan sendiri, terus lama-lama suami itu bilang dikasih stiker aja nanti biar orang gampang mengenal. Ya, kasih stiker, terus sama orang-orang yang udah pernah merasakan itu istilahnya betok tular, dari mulut ke mulut. Terus tiap ada event, ada misal ada PKK, ada apa gitu, ada yang pesen. Terus ibu akhirnya kan buat angkringan di depan rumah, jualan angkringan tapi dengan menu khas Kaliwungu, menu khas khusus makanan Kaliwungu, makanan tradisional, dengan menu utama itu sumpil. Jadi orang mengenal itu kayak aneh gitu ya, belum ada kan orang jualan angkringan Oma Sumpil gitu. Kita menyediakan ya ada moto kebu, getuk, sriwut, klepon, ketan, semua itu makanan yang betul tradisional semua. Alhamdulillah berjalan bagus, ramai, banyak peminatnya, yang datang dari luar daerah banyak. Terus waktu itu ibu gantiannya banyak pesanan, akhirnya kalau banyak pesanan jualannya terbengkalai, enggak, tenaganya kurang. Terus akhirnya ya sampai sekarang menerima pesanan, jadi jualannya masih libur. Alhamdulillah ya, jualan kan namanya jualan kadang ada yang sepi, ada yang rame. Pas rame ya rame. Nah kalau pas sepi bingung, kalau pas pesanan ya akhirnya kita terima pesanan aja yang langsung jadi uang kan. Kapan ibu mulai usaha bikin sundel? Sebetulnya sudah lama, cuman menekuninya sejak adanya corona. Semakin orang kan larinya ke kuliner semua. Pas corona itu itu ibu coba-coba yang lain daripada yang lain gitu. Berapa sih kira-kira omset yang ibu dapat pas waktu jualan sundel? Ya mungkin kurang lebihnya di 2 juta masuk per bulan. Apa bahan utama di sundel itu? Bahan utamanya cuma beras. Aku pakai merek Estes beras biasa, terus nanti sambelnya pakai sambal kelapa ya.
sambal terasi sama kelapa, sambal urat. Kayak urat. Berarti itu sumbernya dibuat kayak lontong gitu. Sumpilnya itu buatnya ibu kalau rebus itu sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi lama. Sumber kan bentuknya kayak beda dari lontong-lontong yang lain. Itu ada filosofinya sendiri nggak? Iya, itu sumpel itu dari zaman dahulu saya mengenal sumpel itu bentuknya udah segitiga. Karena daun bambunya itu kan panjang. Nah, kita melipatnya simetris segitiga sama kaki. Itu dulu filosofinya itu segitiga itu kalau yang kita ke atas hubungannya sama Allah sebagai pencipta semua alam semua. Nah, kalau ke kanan kita hubungannya sesama manusia. Terus yang ke kiri itu hubungannya kita hidup dalam masyarakat itu harus bisa membangun. Ada resep khusus nggak buat ibu? Resepnya simpel aja, nggak ada, cuma kayak lontong. Pembuatan lontong cuma ibu rebusnya itu 6 sampai 7 jam. Biar apa sih bu? Rebusnya lama. Ya kata olahraga biar tanek lah, biar nggak cepat basi. Terus kalau dilihat dari segi teksturnya itu lebih kenyal dan lebih enak. Kalau sebentar ya juga bisa direbus sekitar 2 atau 3 jam itu bisa, cuma nggak tahan lama. Nggak tahan lama, terus itu nanti beratnya kadang kayak nasi, belum bisa membaur kayak lontong. Nanti kalau misalkan buat ini kan direbus, tidak direbus? Enggak, direbus. Harus tenggelam sama air. Nanti kalau nggak tenggelam pasti kayak nasi, tidak bisa menyatu itunya, berhasil. Itu aja bu pertanyaan dari kita. Makasih udah mau jawab, makasih udah mau ngasih informasinya. Ibu juga terima kasih atas silaturahminya, semoga terjalin sampai kapanpun. Nah nanti kalau kepanggil ibu terjalan ya ngundang. Nah ibu kan lali kadang masih anak-anak kan lali kasih di kan lali. Nah ibu cuma satu lah, anak-anak kan banyak ya, makanya sing nom sing menyapa ibu. Maaf ya guys, karena ibu yang punya usaha, mempunyai banyak pesanan. Jadi kita hanya sempat memvideo di bagian membungkus berasnya saja. Dan ternyata kita tidak sempat merekam lebih lanjut lagi. Dan merebusnya memerlukan waktu lama, sekitar 6-7 jam. Oke guys, karena kita lupa untuk membuat video setelah wawancara dan pembuatan sumpil. Jadi karena itu, aku akan menjelaskan sambil jalan ke tempat yang akan kita kunjungi selanjutnya. Jadi guys, kita akan mengunjungi tempat religi terdekat. Dan kita akan sedikit wawancara juga terhadap penjaga atau juru kunci di situ guys. 5 minutes later. Nah, tidak terasa sudah sampai ya guys. Jadi kita memilih tempat religi makam Pangeran Juminah. Awalnya aku kira sepi guys, ternyata ada kelompok lain yang memilih tempat ini. Jadi ini adalah jalan buat masuk ke makam Pangeran Juminah yang bisa dilewati pakai motor ataupun mobil. Daripada bingung-bingung, dengan kita langsung masuk aja yuk. Yuk. Terus karena kita nggak ketemu sama juru kuncinya, jadi kita tanya-tanya sama masyarakat di sekitar sini yuk. Nah, Pangeran Juminah niku lha jenenge ta ono, Nduk. Dan niku lah ning nek sapa jenenge Pangeran Juminah asline. Lah ku ya turunane ya. Wis sampun dipoto. Sampun. Lah niku nek sing jenenge Pangeran Juminah
Lah niku jenenge sing asli copot sing anu copot ra wonten niku. Pamane kula untungnya ngantos keliru karo kuwi kok gitu mawe ta. Terus takone apa nih? Kenapa Pangeran Jumina terkenal begitu? Nah terkenalnya beliau niku cara intine beliau ki perjuangannya tenanan, amalnya ya tenanan. Soalnya yang mbak ini ku dados yang boten purun kamalan, lebih baik atau ngamal. Lah niku nek mboten muamal niku sawah mawon 35 hektar 11 stasiun Kaliwungu saanjoke dalan Rikering niku. Lah niku napa rak eman-eman kok zaman samono kok 35 kok diwakoke masjid. Nah, tapi zaman sakniki katose boten wonten ini nggih ampun jimat pokoke penting ana wakaf di Kaliwungu di tempatnya lor stasiun. Iya Pak. Ada pertanyaan. Pangeran Jumina itu hedone apa? Lah nek ngerti sedone iki kemungkinan zaman rumiyin enten bukune lho. Lah buku kuwi kobong. Dadi aku nek kon nglakoke padha matine tanggal pira, sedone tahun pira, lah kuwi sing rodok berat itu lho. Sing nek liya-liyane mati. Lah kuwi kudune takok sing wong duwe buku. Nek sing ora duwe buku, lah sejarah sengko HP ana apa ora? Sejarah sengko niku sing Google apa internet kuwi ana sedene tahun pira ana apa ora? Lah nek ana dikok taune. Dan mawon. Terus nek oh sampun. Iya, monggo-monggo. Nggih, paling matur nuwun. Oke guys, sekian video dari kami. See you next video. Bye.